Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube ini bersama saya Iman, dan kita akan mencoba untuk membahas hari ini masih tentang PPh 21, penghitungan PPh 21 yang masih melanjutkan dari vlog sebelumnya. Kita akan mencoba menghitung PPh 21 yang sederhana, tapi sekarang dengan mungkin kasusnya agak sedikit lebih rumit. Kita tambahin tunjangan-tunjangannya, pengurang-pengurangnya dengan kasus yang lebih rumit, tapi masih masih PPh 21 yang sederhana, belum di kasus-kasus rumit. Ya, jadi masih di penghitungan PPh 21 untuk karyawan tetap dengan penghasilan yang teratur, dan masih di perhitungan di satu masa. Dan ini bukan masa terakhir, jadi perhitungannya masih sangat simpel. Nah, kita coba aja, kita tulis dulu soalnya di sini. Ya, sebut saja Tuan Amin bekerja di PT XYZ. Ya, dia merupakan pegawai tetap dan memiliki status, ini yang penting, menikah dengan memiliki 2 anak di awal tahun kalender, ya. Nah, kalau dari sini kita sudah tahu, berarti di awal tahun kalender dia menikah dengan memiliki 2 anak di awal tahun kalender. Berarti dia statusnya adalah K2, ya. Sekalipun dia punya anak ketiga, misalnya di bulan Februari, atau lahir anaknya yang ketiga di bulan Februari, dia tidak boleh mengganti statusnya dari K2 menjadi K3 di tahun pajak itu, tapi harus tetap K2. Dia baru bisa berubah ke K3 nanti di tahun berikutnya. Jadi dilihat statusnya itu pada awal tahun kalender, ya. Itu dia bekerja di PT XYZ. Dia merupakan pegawai tetap dan memiliki istri dengan 2 anak, ya, di awal tahun kalender, dan memperoleh gaji pokok. Ini yang didapatnya, gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Soalnya di sini 6 juta. Ini kita soalnya dulu 6 juta rupiah. Lalu ada tunjangan jabatan sebesar 500.000 rupiah. Lalu ada tunjangan transport, ini soalnya, ya. Tunjangan transport sebesar 500.000 rupiah. Lalu memperoleh tunjangan makan sebesar 500.000 rupiah. Ini diberikan dalam bentuk uang tunai, yang dibayar per bulan. Oke. Lalu selain itu ada keterangan tambahan, yaitu PT XYZ membayarkan iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, ya, sebesar 250.000 rupiah per bulan, dan jaminan kematian sebesar 250.000 juga per bulan.
Selain itu, keterangan tambahannya, Tuan Amin dipotong gajinya untuk iuran pensiun ya. Ini contohnya, iuran pensiun sebesar Rp taruhlah 350.000 rupiah per bulan, dan dipotong JHT juga per bulannya sebesar 300.000 rupiah. Oke. Nah, kita diminta hitung PPh 21 yang dipotong dari gaji Tuan Amin setiap bulannya. Oke. Ini diminta, kita pindahkan saya ke bawah. Ini soal nomor 1. Nomor 2, ini soal yang biasa. Hitung take home pay atau gaji yang dibawa pulang oleh Tuan Amin setiap bulannya. Oke. Jadi ini soalnya. Jadi ini contoh soalnya. Kita bacakan lagi. Tuan Amin bekerja di PT XYZ. Dia merupakan pegawai tetap, memiliki status menikah, dan memiliki 2 anak di awal tahun kalender, dan memperoleh gaji pokok per bulannya sebesar 6 juta rupiah, tunjangan jabatannya 500.000, tunjangan transportnya 500.000, dan tunjangan makannya sebesar 500.000 diberikan dalam bentuk uang tunai yang dibayar per bulan. Lalu ada keterangan tambahan, PT XYZ selaku pemberi kerja membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 250.000 per bulan, dan jaminan kematian sebesar 250.000 juga per bulan. Jadi dibayarkan oleh dia selaku pemberi kerja. Lalu keterangan tambahan lainnya adalah Tuan Amin setiap bulannya gajinya dipotong untuk membayar iuran pensiun sebesar 350.000 per bulan, dan jaminan hari tua sebesar 300.000 per bulan. Dan kita diminta menghitung PPh 21 yang dipotong dari gaji Tuan Amin setiap bulannya. Dan nomor 2, kita diminta untuk menghitung take home pay yang diperoleh Tuan Amin setiap bulannya. Oke. Jadi kita coba menghitungnya seperti langkah sebelum yang sudah dibicarakan di sesi-sesi sebelumnya, di vlog-vlog sebelumnya. Kita pertama harus menghitung penghasilan brutonya dulu. Penghasilan bruto itu terdiri pasti yang pertama adalah gaji, itu sebesar gaji pokok ya. Ini gaji pokok sebesar 6 juta. 6 juta. Lalu yang kedua, untuk menghitung penghasilan bruto, dia memperoleh tunjangan jabatan sebesar 500.000 rupiah. Lalu ada tunjangan lagi berupa tunjangan transport sebesar 500.000 rupiah. Nah, yang keempat merupakan tunjangan makan
Tunjangan makan karena soalnya ditulis diberikan dalam bentuk uang tunai, maka dia bukan natura. Kalau diberikan dalam bentuk makanan seperti tunjangan makannya diberikan catering setiap hari, maka dia bukan penghasilan yang ditambahkan di penghasilan bruto. Tapi karena ini diberikan dalam bentuk uang tunai, maka ia merupakan objek dari PPh 21 ya. Jadi itu jelas. Jadi kalau tunjangan makannya diberikan dalam bentuk catering, dibagikan catering, ya itu berarti natura, berarti bukan objek dari PPh 21, jadi tidak perlu ditambahkan di PPh di perhitungan penghasilan bruto. Tapi karena ini dituliskan bahwa diberikan dalam bentuk uang tunai, maka itu merupakan objek PPh 21 sehingga menambah penghasilan bruto yang bersangkutan ya. Jadi ada tunjangan makan sebesar 500.000 rupiah. Ya. Selain itu, untuk menghitung penghasilan bruto juga kita tahu bahwa objek PPh 21 adalah iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi iuran kesehatan, ya pokoknya iuran yang sejenis itulah. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, iuran asuransi kesehatan sepanjang didirikan sah, merupakan asuransi yang resmi, asuransi yang sah, maka itu merupakan sepanjang itu dibayarkan oleh pemberi kerja, maka itu merupakan tambahan penghasilan ya. Jadi analoginya seperti ini, ketika Anda, kenapa itu merupakan penghasilan? Karena ketika Anda mendapatkan benefit dari asuransi itu, baik ya, JKK, JKM itu kan sifatnya adalah asuransi, sama dengan asuransi kesehatan ya. Jadi ketika Anda mendapat manfaat dari asuransi itu, Anda mendapat manfaatnya ketika JKK ini terjadi klaim. JKK ini terjadi klaim ketika Anda mengalami kematian, kecelakaan kerja, JKM ketika Anda kematian, atau asuransi kesehatan ketika Anda sakit. Nah, ketika Anda memperoleh manfaat itu, manfaat yang Anda peroleh bukan merupakan objek PPh 21. Sehingga iuran ini yang diberikan oleh pemberi kerja, meskipun Anda tidak terima uangnya, tapi diberikan iuran ini dibayarkan oleh pemberi kerja ke perusahaan asuransi, ke BPJS, itu merupakan objek dari PPh pasal 21, merupakan penghasilan. Jadi Anda harus tambahkan di penghasilan bruto. Di sini di penghasilan bruto kita harus tambahkan ada apa, iuran JKK ini sebesar 250.000. Ini dibayar oleh pemberi kerja ya. Jadi itu sifatnya, sekali lagi kita ulang, iuran-iuran yang sifatnya seperti asuransi, iuran kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, lalu ada iuran asuransi kesehatan. Itu kan Anda pada saat Anda menerima manfaat dari iuran tersebut adalah pada saat Anda mengalami kecelakaan kerja, pada saat Anda mendapat santunan kematian, atau pada saat Anda mendapatkan penggantian biaya rawat inap ya. Itu pada saat Anda menerima manfaat itu, Anda tidak akan dipotong PPh 21. Sehingga pada saat perusahaan membayarkan itu ke asuransi, membayarkan itu ke BPJS atas nama Anda, maka itu merupakan objek PPh 21 yang harus ditambahkan di penghasilan bruto. Karena pada saat nanti Anda terima manfaatnya, Anda sudah tidak akan dipotong pajak lagi. Jadi kalau Anda mengalami kecelakaan kerja, Anda terima santunannya, Anda tidak akan dipotong PPh-nya. PPh-nya sudah dibayar pada saat Anda pada saat pemberi kerja membayarkan iuran tersebut ke perusahaan asuransi. Ya, jadi di kasus ini ada iuran jaminan kecelakaan kerja, lalu ada iuran JKM itu sebesar berapa? 250.000 rupiah juga ya, yang ini 250.000 rupiah. Ini juga sama, jadi dibayar oleh pemberi kerja. Nah ini semuanya sudah masuk ya, saya rasa. Ada gaji pokok, tunjangan jabatan, ada tunjangan transport, tunjangan makan,
lalu ada JKK, ada iuran jaminan kecelakaan kerja, ada iuran jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, ini jumlah penghasilan bruto per bulan adalah sebesar, kita garis dulu, jumlahnya adalah sebesar 8 juta rupiah ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari penghasilan bruto, maka kita harus menghitung berapa penghasilan neto. Nah, penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan. Ya, pengurang yang diperbolehkan. Apa aja pengurang yang diperbolehkan? Yang pasti adalah karena dia pegawai tetap, maka pengurang yang diperbolehkan adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini kita tulis pengurang yang sudah pasti adalah 1 karena dia karyawan tetap, maka ada biaya jabatan. Biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto ya. Ini kita kali dengan 5%, tentuannya 400.000. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di vlog-vlog sebelumnya, biaya jabatan ini ada maksimalnya adalah, kita ulang-ulang terus biar nggak lupa, 6 juta rupiah, 6 juta per tahun, atau Rp 500.000 per bulan. Ini nilai maksimalnya yang diperkenankan. Jadi kalau di sini kasusnya karena 5% dikali 8.400.000 masih di bawah nilai minimal. Jadi dia masih boleh diperkenankan seluruhnya. Nah, pengurangan yang kedua adalah apa? Pengurangan kedua adalah kita lihat keterangan tambahannya bahwa Tuan Amin dipotong gajinya untuk iuran pensiun sebesar 350.000 dan jaminan hari tua 300.000. Ini kan dibayar oleh dipotong oleh perusahaan. Ya, kenapa boleh jadi pengurang? Karena ini akan dipotong penghasilannya akan dipotong oleh perusahaan. Ya. Nah, nanti pada saat Tuan Amin menerima manfaatnya, itu iuran pensiun, berarti manfaatnya nanti ketika dia pensiun akan dapat uang pensiun. JHT juga gitu, jaminan hari tua, ketika dia pensiun sampai di usia tertentu dia akan mendapat manfaatnya. Nah, manfaat yang dia peroleh nanti pada saat dia menerima uang pensiun maupun uang tunjangan hari tua itu, pada saat manfaatnya cair, manfaat itu merupakan objek dari PPh 21. Ya, merupakan objek dari PPh 21. Beda dengan tadi ketika kecelakaan kerja, santunan kecelakaan kerja, santunan penggantian biaya pengobatan dari asuransi kesehatan, itu kan bukan merupakan objek PPh 21. Tapi kalau manfaat pensiun, iuran uang pensiun, terus dia dapat pencairan jaminan hari tua, maka itu merupakan objek dari PPh 21. Sehingga iuran yang dia bayar itu bisa menjadi pengurang dari penghasilan dalam menghitung PPh 21-nya ya. Jadi pengurangnya ada iuran pensiun. Ini di soal ada sebesar 250.000. 350.000, sorry. Lalu ada yang ketiga adalah jaminan hari iuran jaminan hari tua sebesar 300.000 rupiah. Jadi ini dia total pengurangnya. Jadi total pengurang adalah sebesar, kalau kita jumlahkan, 1.050.000 rupiah. Berarti kita dapat sekarang penghasilan neto 1 bulan adalah 8 juta dikurangi dengan 1.050.000 sebesar 6.950.000 rupiah. Nah, 6.950.000 merupakan penghasilan neto 1 bulan. Nah, sebagaimana yang kita pelajari, maka kita harus tahunkan dulu penghasilan
neto disetahunkan. Berarti gampangnya ini dikali dengan 12 karena dia bekerja, ini asumsinya masih selama 12 bulan ya. Itu dapat angka Rp83.400.000. Oke, sekarang kita menghitung PTKP-nya. PTKP-nya karena dia merupakan K, ini istilahnya statusnya K I apa? Statusnya adalah karena dia menikah dengan dua tunjangan, dengan dua anak, maka statusnya adalah K I 2 ya. Jadi PTKP-nya adalah untuk wajib pajak sendiri, untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta ya. Jadi PTKP itu setahun untuk WP sendiri Rp54 juta. Lalu tambahan menikah itu sebesar Rp4.500.000 ya. Lalu tunjangan ini berarti sama dengan 2 kali Rp4.500.000 ya. Karena kenapa? Masing-masing tunjangan memperoleh masing-masing mendapat PTKP sebesar Rp4.500.000. Jadi total semua WP, menikah dan tunjangan 2 berarti total PTKP-nya adalah sebesar ini di sini total PTKP-nya adalah sebesar Rp67.500.000 ya. Kalau ini bukan tunjangan tapi tanggungan ya, nggak usah tunjangan ya. Jadi ada Rp67.500.000. Jadi di sini oke, berarti kita bisa hitung penghasilan kena pajaknya adalah Rp83.400.000 dikurangi dengan Rp67.500.000. Oke, jadi penghasilan kena pajaknya Rp15.900.000. Lalu kita tinggal kalikan dengan tarif. Ya, berarti kita setelah mendapatkan penghasilan kena pajak, kita tinggal hitung PPh terutangnya ya. PPh terutangnya berarti ini kan seperti yang kemarin itu kurang dari 50 juta itu 5% tarifnya ya. Lalu 50 sampai 250 juta itu masuk lapis kedua 15%. Terus 250 sampai 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta itu 30%. Nah, ini karena ini 15.900.000 masih masuk di lapis pertama. Yang tinggal kita kalikan 15.900.000 dikali dengan 5%. Ya. Ketemu angka Rp795.000. Nah, Rp795.000 merupakan PPh terhutang. Ini kita garis dulu, berarti ini merupakan PPh terhutang 1 tahun ya, terhutang 1 tahun. Nah, PPh terhutang 1 bulan
berarti tinggal Rp795.000 kita bagi dengan 12. Jadi per bulannya dipotong PPh Rp66.250.000. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi, ya, yaitu hitung PPh 21 yang dipotong dari gaji Tuan Amin. Sekarang kita menghitung nomor 2, take home pay, ya, take home pay. Take home pay take home pay-nya berarti yang diperoleh dia adalah ini, ya. Jadi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, ini dia peroleh, dibawa pulang. Ya. Kalau yang iuran JKK dan iuran JKM enggak, karena itu dibayar perusahaan langsung dibayar oleh pemberi kerja langsung ke BPJS misalnya. Tapi yang dia bawa pulang adalah gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, ini langsung dibayarkan ke dia. Nah, terus lalu ada pengurangnya. Ini pengurangnya adalah ini totalnya dulu, kita totalkan dulu. Kita totalkan di sini. Ini totalnya adalah sekian, 7.500.000. Lalu ada pengurangnya. Pengurangnya adalah apa? Dikurangi iuran pensiun dan JHT. Iuran pensiun dan JHT ini nggak dikasih oleh pemberi kerja ke dia, tapi langsung jadi dipotong dari gaji dia, ya. Kalau tadi kan uangnya pemberi kerja, kalau tadi yang kita bicara iuran JKK, iuran JKM yang dibayar oleh pemberi kerja, ya memang itu cost-nya pemberi kerja. Kalau ini enggak, ini yang bayar pemberi kerja, tapi uangnya diambil dari gajinya Tuan Amin, ya. Jadi ini akan mengurangi take home pay dia. Selain iuran pensiun dan iuran JHT juga akan dikurangi, jangan lupa PPh terutang yang tadi sudah kita hitung, ya. Garisnya kita hilangin dulu. Ada PPh terutang 1 bulan sebesar ini Rp66.250, ya. Jadi Rp66.250 ini kita jumlahkan. Nah, ini pengurangnya. Berarti take home pay-nya adalah 7.500.000 dikurang Rp716.250. Nah, jadi Tuan Amin setiap bulannya dengan gaji tadi, dengan keterangan tadi, setiap bulannya dia akan membawa pulang uang sebesar Rp6.783.750. Baik, itu demikian tutorial untuk penghitungan PPh 21, masih dalam kategori yang sederhana. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan mempelajari cara menghitung PPh 21 untuk di masa terakhir, ya, misalnya di masa Desember. Lalu bagaimana jika ada ada penghasilan yang tidak teratur. Kalau di sini kan penghasilannya masih teratur semua, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transport. Tapi kadang-kadang perusahaan ada juga yang memberikan penghasilan tidak teratur, seperti ada bonus, ya. Itu bagaimana pajaknya. Terus ada juga THR misalnya, nanti bagaimana perlakuan PPh 21-nya nanti kita akan pelajari di sesi-sesi berikutnya, di vlog-vlog berikutnya. Makanya jangan lupa di subscribe, di komen kalau misalnya ada yang keliru, bisa dikoreksi biar jadi masukan bagi saya untuk bisa membuat tutorial lebih baik lagi. Demikian aja vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.